wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan membuat simulasi menggunakan AnyLogic pada Selatvin Solo. Sebelum pembahasan, alangkah baiknya memperkenalkan anggota kelompok 12 terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Endita Dwi Soleha dengan NIM D6002216. Kemudian ada 3 rekan saya lainnya, yaitu yang pertama ada Aprilia Arianti Lestari dengan NIM D600220202. Yang kedua ada Anissa Wahyu Nurlita dengan NIM D600220250, serta yang ketiga ada Rusmiati dengan NIM D600220254. Mungkin di sini saya dan rekan saya Aprilia akan membahas atau menjelaskan terkait skenario 1. Jadi pada skenario 1 yaitu menggunakan AnyLogic secara sederhana atau secara normal sesuai dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan yaitu di Selatvin Solo. Nah, pada skenario 1 ini terdapat model yang pertama itu ada bagian search atau waktu kedatangan, kemudian juga ada Hoene atau antrian, kemudian ada delay yang diberi nama atau diganti namanya menjadi Selatvins, kemudian ada sync waktu keluar. Nah, pada skenario 1 ini terdapat beberapa bar chart. Yang pertama ada Selatvin sendiri atau waktu delaynya, kemudian ada Hoene yaitu waktu antriannya, kemudian juga ada grafik, yaitu yang pertama ada waiting time distribution yaitu waktu tunggu, serta time in system distribution. Mungkin untuk hasil runningnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya melanjutkan untuk hasil runningnya. Untuk tampilan running yang seperti ini, saya percepat. Untuk hasil runningnya terdapat model. Di sini modelnya akan berjalan. Untuk sort atau waktu kedatangan itu akan berjalan menuju queen atau antrian. Selanjutnya delay atau waktu tunggu. Di sini kita namai Selatvins. Setelah waktu tunggu selesai, kita akan memasuki sync atau keluar. Untuk bar chart dan grafik bagian bawah dan samping ini menyesuaikan dengan model yang ada di atas. Sekian dari skenario 1. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai skenario pada simulasi komputer. Pada skenario 2 ini, kita akan merubah pada bagian kasir dan juga tempat pengambilan makanan, di mana pada skenario pertama, tempat kasir dan juga tempat pengambilan makanan berada pada satu jalur yang sama, sehingga membuat antrian dari pengunjung maupun customer itu menumpuk. Lalu pada skenario kedua ini, kita akan mensimulasikan bagaimana ketika antrian kasir dan juga antrian pada pengambilan makanan kita bedakan menjadi 2 jalur atau 2 line. Di sini yang pertama kita menggunakan property source atau tempat di mana para pengunjung itu datang. Lalu yang kedua kita menggunakan queue atau antrian, di mana antrian 1 ini merupakan antrian kasir. Lalu kita menggunakan delay, di mana delay ini tempat kasir berada, dilanjutkan dengan queue 2 atau antrian 2, di mana antrian 2 ini merupakan antrian tempat pengambilan makanan oleh customer. Lalu delay kedua ini merupakan tempat pengambilan makanan oleh customer. Lalu dilanjutkan oleh property sync, di mana property sync ini merupakan tempat customer selesai melakukan transaksi dari jual beli pada Selatvins. Langsung saja kita coba untuk running dari simulasi di AnyLogic ini. Nah, sudah terlihat ya teman-teman untuk
hasil running dari simulasi skenario kedua. Di sini kita akan speed up saja. Di sini sudah terlihat bahwa di source sudah terdapat input dari pengunjung. Lalu dari pengunjung ini akan bergerak maju ke antrian pertama, lalu bergerak menuju ke kasir, lalu ke antrian kedua, lalu ke antrian pengambilan makanan, dan yang terakhir para pengunjung atau customer akan berada pada sink. Lalu di sini terdapat kasir utilization dan juga antrian 1 size, juga terdapat ambil utilization dan juga antrian 2 size. Lalu terdapat juga bar chart dari waiting time distribution atau waktu tunggu antrian, dan ada juga bar chart dari time in system distribution atau waktu dalam sistem. Nah, pada skenario kedua ini kita menggunakan skenario di mana kita memaksimalkan dari waktu tunggu pada antrian. Pada skenario 1, waktu tunggu antrian itu mendapatkan rata-rata sekitar 6 lebih per menit. Pada skenario kedua ini kita menggunakan atau kita menghasilkan waktu tunggu berupa atau sebesar 0,018 menit, di mana waktu tunggu ini menjadi lebih efisien daripada skenario real atau skenario asli. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan skenario 2, maka akan dilanjut oleh rekan saya pada skenario ketiga. Untuk selanjutnya yaitu ada skenario 3, di mana pada skenario 3 ini ada 2 jalur atau 2 jalur antrian, yaitu ada antrian 1 dan antrian 2, yang kemudian dilanjutkan ke pelayanan pesan bayar 1 atau ke pesan bayar 2. Kemudian pada AniLogic terdiri dari beberapa simbol. Yang pertama itu ada source, yang dinamai dengan datang yang berfungsi sebagai titik awal dari pelanggan tersebut masuk ke sistem. Kemudian ada select output, di mana simbol ini digunakan untuk memilih pelayanan dengan antrian jalur 1 atau jalur 2. Kemudian ada 2 QNE dengan nama antrian 1 dan antrian 2. Selanjutnya ada delay dengan nama pesan bayar 1 dan pesan bayar 2. Kemudian yang terakhir ada sink atau dinamai dengan keluar, yang digunakan untuk tahap akhir atau berakhirnya dari pelanggan tersebut keluar dari sistem. Kemudian berikut ini merupakan running dari skenario 3. Dapat terlihat pada running di layar, yaitu ada beberapa customer atau pelanggan yang memilih antrian jalur 1 dengan pelayanan pesan bayar 1. Dan ada juga customer yang masuk ke jalur antrian 2 dengan pesan bayar 2. Skenario 3 ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu yaitu untuk mengefisiensi dari waktu pelayanan dan waktu tunggu dari sistem antrian. Selain itu, pada skenario 3 ini juga mengatasi dari penumpukan antrian pengunjung atau customer, sehingga dapat mempercepat antrian atau memperbanyak dari jalur mereka dilayani. Mungkin sekian penjelasan dari skenario 1, skenario 2, skenario 3 dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.